Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Anggraini, NIM 041910. Di sini saya akan presentasikan tentang materi tentang penilaian saham. Untuk pembahasan penilaian saham, yang pertama pendekatan penilaian saham biasa, kedua ciri-ciri dari saham istimewa dan saham biasa, ketiga pasar saham atau bursa efek, yang keempat mekanisme perdagangan saham di bursa, yang kelima penyelesaian transaksi bursa. Pendekatan penilaian saham biasa lebih sulit daripada dibandingkan dengan penilaian obligasi. 1. Arus kas yang dihasilkan saham biasa tidak bisa diketahui terlebih dahulu. Yang kedua, saham biasa tidak punya jangka waktu jatuh tempo. Untuk yang ketiga, tidak mudah menentukan berapa tingkat keuntungan yang diisyaratkan pasar. Ciri-ciri dari saham biasa. Pada umumnya hanya pemegang saham biasa yang mempunyai hak atau wewenang bisa memilih direksi. Direksi juga biasanya dipilih dari rapat umum pemegang saham. Secara ideal, biasanya satu saham satu suara, bukan satu pemegang saham satu suara. Mekanisme dari pemilihan dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, perbedaan yang penting adalah apakah satu suara diberikan secara kumulatif atau secara langsung. Dan untuk kumulatif votingnya, biasanya memungkinkan partisipasi pemegang saham yang minoritas, yaitu pemegang saham yang memiliki jumlah saham sedikit. Untuk nilai saham biasa, suatu perusahaan secara langsung biasa berhubungan dengan hak-hak umum pemegang saham, yaitu hak untuk memperoleh secara proporsional dividen yang dibayarkan, hak untuk memperoleh secara proporsional sisa aktiva setelah dikurangi dengan utang jika perusahaan dilikuidasi, dan untuk yang terakhir hak untuk memberikan suara pada rapat pemegang saham yang membahas masalah-masalah yang sangat penting seperti merger. Di samping itu, yang kadang-kadang pemegang saham mempunyai hak untuk memperoleh secara proporsional saham baru yang dijual oleh perusahaan. Hak ini disebut dengan primitive rights. Primitive rights itu hak istimewa pemegang saham untuk mempertahankan proporsi kepemilikan perusahaan dengan membeli secara proporsional saham biasa, baru, atau sekuritas yang dapat dikonversikan saham telah ada. Ada beberapa karakteristik yang penting dari dividen. Pertama, dividen yang diumumkan oleh Dewan Direksi perusahaan bukan merupakan kewajiban perusahaan. Besar kecilnya dividen tergantung juga pada pertimbangan bisnis dari Dewan Direksi. Untuk yang kedua, dividen yang dibayarkan perusahaan bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Yang ketiga, dividen yang diterima masing-masing oleh pemegang saham merupakan pendapatan yang dibagi pemegang saham dan sepenuhnya dikenakan pajak pendapatan pribadi. Selanjutnya adalah ciri-ciri saham istimewa. Saham istimewa yang pertama itu memiliki ciri hak istimewa di atas saham biasa dalam pembagian dividen dan pembagian sisa hasil penjualan aktiva jika perusahaan tersebut sudah dilikuidasi. Yang kedua, dividen saham istimewa dibayarkan lebih dahulu sebelum dividen saham biasa. Yang ketiga, dividen saham istimewa jumlahnya tetap dan bersifat kumulatif. Saham istimewa juga merupakan ekuitas ditinjau dari sudut hukum dan pajaknya. Pemegang saham istimewa juga biasanya tidak memiliki hak suara. Saham istimewa juga memiliki ciri yang berada antara utang dan ekuitas. Saham istimewa memiliki ciri seperti itu, seperti utang, karena saham istimewa memiliki dividen yang tetap, sedangkan memiliki ciri seperti ekuitas karena dividen saham istimewa tidak bisa dipakai untuk mengurangi pendapatan yang kena pajak. Untuk yang selanjutnya adalah pasar saham bursa efek. Pasar saham yang disebut juga dengan bursa efek atau pasar modal terdiri dari pasar premier atau pasar perdana dan pasar sekunder. Di dalam pasar premier atau pasar untuk saham yang baru pertama kali diterbitkan oleh emiten dijual kepada investor melalui penjamin emisi. Perusahaan yang membutuhkan dana dalam bentuk ekuitas atau modal sendiri dapat diperoleh melalui penerbitan saham. Saham yang diterbitkan perusahaan dapat dijual secara langsung kepada pemilik dana seperti teman, anggota keluarga, atau masyarakat. Mekanisme perdagangan saham di bursa. Ada proses pelaksanaan perdagangan secara remote, ada juga jam perdagangan dan ketentuan perubahan harga. Untuk
proses pelaksanaan perdagangan secara remote. Pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan fasilitas JETS. Perdagangan efek di bursa juga hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota dari clearing KPEI. Untuk jam perdagangan sendiri, perdagangan efek di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi dilakukan selama jam perdagangan setiap hari bursa dengan perbedaannya waktu JETS. Yang terakhir, ketentuan perubahan harga. Untuk penyelesaian transaksi bursa, perdagangan transaksi bursa saat ini dibagi menjadi 3 pasar. Yang pertama pasar reguler yang tanggal penyelesaiannya dilakukan pada T+2. Untuk yang kedua pasar tunai yang tanggal penyelesaiannya dilakukan pada T+0. Yang ketiga pasar negosiasi yang tanggal penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli. Transaksi efek yang sudah terjadi di bursa bersifat lock-in dengan pengertian bahwa transaksi tersebut wajib diselesaikan pada T+2 atau T+0 sesuai dengan jenis pasarnya. Setiap akhir hari data perdagangan yang terjadi di bursa dikirim ke KPI untuk dilakukan proses netting. Perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai akan melalui mekanisme penjaminan oleh KPI. Sedangkan untuk perdagangan pasar negosiasi diselesaikan secara per transaksi dan tidak dijamin oleh KPEI. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.